Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fajar Aulia dari kelas 12 Tapatal 2 nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU ya. Yang pertama dari yang saya jelaskan yaitu dari bahan bakarnya batu bara. Nah, bahan bakar batu bara ini akan pertamanya yaitu dari Coolyard. Nah, di Coolyard ini nanti akan ada batu bara yang gundukan batu bara yang nantinya akan diambil oleh stacker reclaimer. Nah, nanti stacker reclaimer tersebut akan menyalurkannya ke conveyor. Nah, dari conveyor ini akan tersalur ke transfer tower. Nah, pada transfer tower terdapat crusher yang akan mengecilkan bebatuan dari batu bara tersebut. Nah, setelah melalui crusher dan kiranya dan telah melewati screening, jadi batu bara ini akan disalurkan ke bunker. Nah, di bunker ini bunker ini letaknya di dekat boiler, dan batu bara nantinya akan disalurkan ke coil feeder. Nah, coil feeder ini berfungsi untuk mengatur flow batu bara yang masuk ke furnace. Nah, setelah itu dari batu bara ke coil feeder, dari bunker ke coil feeder akan mengatur flow-nya. Nah, flow tersebut nanti akan jatuhan batu bara tersebut akan ke coil mill atau pulverizer. Nah, pulverizer ini nantinya akan menggerus atau menghaluskan batu bara tersebut hingga ukuran 200 mesh. Jadi fungsinya itu agar batu bara ini bisa dapat dimasukkan ke furnace dengan udara. Nah, suhu pada pulverizer harus dijaga yaitu 60 derajat Celcius. Tujuannya apa? Tujuannya agar batu bara di dalam coil mill agar tetap kering, dan pada saat akan masuk ke furnace, pada pipa-pipanya tidak akan mengalami pengoblokan atau penyumbatan. Nah, sumber udara dari coil mill ini yaitu primary air vent atau PA vent. Itu ada dua, cold air dan hot air. Nah, jadi yang cold air dari primary air vent langsung ke coil mill. Nah, yang hot air sebelumnya itu melewati air heater. Nah, setelah batu bara itu melewati coil mill dan sudah dihaluskan, batu bara nantinya akan masuk ke furnace dan akan langsung terbakar dengan api yang sudah ada di furnace. Nah, itu tadi adalah tentang penjelasan dari bahan bakar batu bara. Nah, setelah dari penjelasan bahan bakar batu bara, itu kita akan beralih ke pengisi. Nah, air pengisi ini bersumber dari WTP atau water treatment plant. Water treatment plant mengambil air dari air laut dan nantinya akan mendemineralisasikan atau akan menghilangkan mineralnya pada air laut sama. Jadi pada air laut ini akan dihilangkan mineralnya hingga fungsinya itu untuk agar air tersebut tidak membuat korosi pada alat-alat yang ada di boiler. Nah, selanjutnya itu pada air laut nantinya akan masuk ke hot well. Nah, hot well ini yaitu sebagai seperti tank sementara yang ada di boiler. Feed water di hot well ini akan masuk ke kondensat polishing untuk difilter. Setelah dari kondensat polishing, nanti air tersebut akan melewati grand steam condenser untuk dipanaskan. Setelah dari grand steam condenser, nanti masuk ke low pressure heater. Low pressure heater ini ada 8, 7, 6, 5 ya. Setelah dari low pressure heater, nanti air akan masuk ke deaerator. Nah, dari LPH tadi fungsinya yaitu sama untuk memanaskan air sebelum masuk ke boiler, dan selanjutnya air akan masuk ke deaerator. Nah, deaerator ini fungsinya untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen dan lain-lain. Jadi deaerator juga fungsinya untuk memanaskan. Setelah dari deaerator, nanti air akan dipompa dengan BBFP, boiler booster feed pump. Nah, dari boiler booster feed pump nanti air akan dialirkan ke TBFP atau MBFP, turbine boiler feed pump atau motor boiler feed pump. Turbine boiler feed pump itu digunakan pada saat unit sudah berjalan atau running, dan pada saat baru startup menggunakan motor boiler feed pump. Nah, selanjutnya dari motor boiler feed pump ke high pressure heater.
Nah, high pressure heater ini fungsinya juga untuk memanaskan. Itu terdapat high pressure heater 3, 2, dan 1. Setelah itu high pressure dari air dari high pressure heater akan ke economizer. Nah, economizer ini itu pemanas awal di boiler. Jadi economizer ini memanfaatkan panas dari gas buang. Jadi panas dari gas buang akan memanaskan pipa-pipa para economizer, dan nantinya air dari economizer akan ke downwater. Nah, dari downwater air akan masuk ke separator. Nah, di separator ini fungsinya untuk memisahkan antara uap dan air. Jadi untuk yang uap otomatis nanti akan lanjut ke siklus berikutnya, dan untuk yang air akan masuk ke leveling vessel. Di leveling vessel ini akan dicek kualitas airnya. Jika airnya itu masih baik, airnya akan digunakan lagi. Namun jika airnya buruk, air tersebut akan dibuang. Nah, uap tadi itu ke siklus selanjutnya itu low temperature superheater. Nah, ini masuk ke superheater ya. Jadi di sini sudah masuk ke low temperature superheater. Setelah masuk ke low temperature superheater, masuk ke platen superheater. Setelah masuk ke platen superheater, masuk ke final superheater. Nah, jadi di final superheater atau high temperature superheater ini sudah air tadi sudah menjadi uap kering. Nah, setelah itu uap kering tadi yang keluar itu bisa disebut dengan main steam atau uap utama ya. Jadi main steam ini nantinya akan pertama masuk ke HP turbin atau high pressure turbin. Jadi permulaannya di turbin itu uap dari final superheater atau high temperature superheater akan masuk ke high pressure turbin. Nantinya high pressure turbin akan masuk ke primary reheater. Jadi karena uap yang tadi masuk ke high pressure turbin telah melewati high pressure turbin dan mengalami penurunan suhu dan juga penurunan tekanan, jadi uap tadi akan masuk lagi ke primary reheater. Nah, reheater ini berfungsi sebagai pemanas ulang. Reheater akan mereheatkan dari uap tersebut. Setelah masuk ke primary reheater, masuk ke final reheater. Setelah dari final reheater, uap tersebut akan keluar lagi ke IP turbin. Nah, setelah intermediate pressure turbin nanti akan masuk ke low pressure turbin A dan low pressure turbin B. Dari reheater akan langsung masuk ke IP turbin dan LPT dan LPTA dan LPTB. Jadi low pressure turbin dan intermediate pressure turbin. Setelah itu dari steam yang telah digunakan nanti akan masuk ke kondensor. Nah, pada kondensor ini yaitu akan diubah dari uap menjadi air semula. Nah, setelah pada kondensor uap diubah menjadi air kembali, nanti air tersebut akan masuk ke hot well. Dari turbin tadi masuk ke generator ya, kelistrikan. Nah, pada saat uap memutar turbin dan turbin akan menghasilkan energi gerak. Nah, energi gerak tersebut sudah terkapal dengan generator. Nah, jadi generator akan bergerak sesuai dengan putaran turbin. Nah, putaran ini yaitu 3000 rpm atau rotation per menit. Jadi generator akan menghasilkan listrik dengan gerakan dari turbin tadi. Nah, setelah daya yang dihasilkan generator nanti akan disalurkan ke main trafo dan juga unit auxiliary trafo. Nah, atau transformator ya. Jadi pertama pada main trafo, generator akan menyalurkan listriknya ke main trafo. Nah, main trafo nanti akan menaikkan tegangannya. Ini trafo step up. Jadi pada trafo step up ini akan menaikkan tegangan hingga 500 kV atau kV. Nah, selanjutnya dari trafo, output dari trafo akan ke GIS atau gas insulated switchgear. Nah, gas insulated switchgear ini nantinya yang akan mengatur distribusi listrik keluar. Nah, selanjutnya itu yang tadi UAT, unit auxiliary trafo. Nah, unit auxiliary trafo ini yaitu sumber listriknya dari generator tadi. Nah, jadi generator nanti akan memasukkan listrik juga ke UAT. Nah, UAT ini akan menjadikan tegangannya 6 kV. Nah,
fungsi 6 kV ini digunakan untuk listrik, untuk penggunaan listrik sendiri. Jadi di PLTU itu kan ada motoran-motoran 6 kV. Nah, jadi listrik dari UAT akan digunakan ke motoran-motoran tersebut, motoran-motoran pada fan yang berdaya 6 kV. Nah, selain itu ada trafo lagi, SST atau standby startup trafo. Nah, fungsi dari standby startup trafo ini yaitu untuk pada saat unit shutdown, jadi pada saat unit shutdown nanti SST ini akan menurunkan tegangan dari jalur luar 500 kV akan diturunkan ke 6 kV agar dapat digunakan di unit, karena unit sedang tidak menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya yaitu ke gas buang. Nah, gas buang ini seperti yang tadi masuk ke furnace ya, dari furnace ini kan batu bara ini menghasilkan limbah ya, menghasilkan limbah. Nah, limbah ini nantinya itu dapat terbagi menjadi dua, yaitu fly ash dan bottom ash. Nah, bottom ash nanti akan masuk ke bottom ash silo, dan fly ash nantinya akan tersaring pada ESP. Nah, itu masuk ke gas buang. Jadi pada saat gas buang disedot oleh IDF atau industrial fan, IDF ini nantinya akan menyedot atau menarik keluar udara dari furnace. Nah, udara dari furnace ini nantinya akan keluar dan akan melewati ESP atau electrostatic precipitator. Nah, fungsi dari ESP ini yaitu untuk menangkap fly ash atau debu batu bara yang terbawa oleh gas buang, sekitar efektifannya itu 90% ke atas. Nah, jadi pada saat ESP ini bekerja, ESP akan menarik debu-debu. Nah, debu-debu ini nantinya akan dijatuhkan dan akan disalurkan ke fly ash silo sebagai limbah ya. Jadi udara yang keluar sudah melewati penstarilan terlebih dahulu. Nah, setelah dari ESP nanti kiranya tingkat sulfurnya masih terlalu tinggi, nanti akan masuk ke FGD, flue gas desulfurization, atau untuk mengurangi sulfur dari gas buang tersebut. Jadi jika sulfur pada gas buang itu tinggi, nanti FGD ini akan dihidupkan, dan FGD ini itu bekerja dengan air laut. Pada FGD ini air laut disemprotkan pada gas buang. Nah, jadi gas buang ini kan masih terdapat sulfur. Nah, air laut yang disemprotkan nanti akan mengikat sulfur tersebut. Nah, jadi setelah itu setelah itu gas buang akan lebih bersih lagi sebelum akhirnya keluar ke stek atau cerobong atau chimney ya. Jadi seperti itu tadi tentang presentasi dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah ya, jadi sekian dari saya. Kiranya ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.